ngejreng, langsung on lagi. Bosen bikin super gantung. Waktunya super. Super. Mulai ngejreng, yuk langsung on lagi. Super. Mulai ngejreng, langsung on lagi. Tidak mengikuti kebijakan yang bagus nasional. Iya, secara ekonomi mestinya bisa dihitung ya, bupatinya tahu ada berapa ratus dapur Iya, di dia kan tempat punya dia. kepala dinas. Iya, dia bisa menghitung benefit untuk masyarakat sekitar. Iya. Daripada nanti datang dari lain. Kalau nggak bisa daerah lain, luar negeri nanti. Iya. Padahal yang untung masyarakat di daerahnya sendiri ya. Cuma Prof kan Lagi ya buah tadi 300 Iya. kilo buah gitu. Iya. Pak. Sehari. Per hari. Sehari itu. Iya. Kalau satu kabupaten itu ada 1000 atau 500 MBG, 500 SPPG. Wah, berapa Tinggal ton? dikali. 15 ton ya. Iya, besar. Nah ini Prof, kan tiap daerah kan punya keragaman makanannya kan. Misalnya kalau di Indonesia Timur itu sagu atau ubi ya kan, singkong gitu kan. Nah kalau misalnya tidak makan nasi, tetapi tetap unsur gizinya terpenuhi sesuai dengan kalau itu nasi itu kan mempengaruhi volume atau tampilan dan seterusnya, itu gimana tuh Prof? Ya, jadi nggak masalah kalau seleranya anak-anak sana suka makan sagu yang dengan ikan apa namanya? Iya, Ikan Papeda. ekor kuning. Papeda kuah kuning. Wish. Papeda kuah kuning. Mantep. Tapi perlu ada kuning Prof, ada kuning. Tapi perlu dipertimbangkan kuning. tata cara mengemasnya. Betul. Itu harus diplastikin tertutup dulu baru masuk ompreng. Jangan papedanya Jangan langsung ke dicampur omprengan langsung. itu Iya. kan. Ya, jadi safety-nya juga harus dipertimbangkan. Tapi itu tidak. Tapi itu diizinkan. Iya. Oh. Justru dianjurkan pangan lokal dulu. Iya. Iya. Misalnya kalau saya ke Papua itu kan jeruk sama pisang, buah sama semangka. Iya. 3 ini yang populer nih. Jangan berharap pepaya nggak terlalu berkembang saya lihat di sana. Ya. Nah, berarti penyediaan produksi 3 jenis buah ini, pisang, pepaya, pisang, jeruk sama apa tadi? Itu harus jadi. Saya kira Presiden perlu menginstruksikan untuk membuat ekonomi di sekitar itu bergerak. Gitu. Iya, Jadi iya. Satu dari ekosistem. lihat sebegitu aja itu bagus itu. Sekarang tinggal ekosistem di sekitar dapur itu harus bergerak. Gitu. Betul. Iya. Gitu. Cuma Prof kan kalau misalnya buahnya beda atau kemudian nasi diganti dengan yang lain, itu kan berpengaruh pada volume kan. Oh iya. Kita lihat Iya. ini misalnya omprengnya, Iya. ya kan, kan ukurannya sama gitu loh. Itu bagaimana mengakali atau mengatasi untuk memenuhi standar gizi dengan volume yang berbeda-beda? Itu sebenarnya ada bagian ompreng yang gede ya, yang sebenarnya seringkali nggak Nggak kepake keisi. penuh dia. Sayur 100 gram bisa dipindahin ke tempat nasi, yang tempat sayur ini sebenarnya bisa menampung 300 gram ini. Jadi misalnya ke 150 gram nasi, itu kalau makan ubi atau makan tadi sagu, Iya, sagu. itu sekitar 300, 2 kali lipat. 2 kali lipatnya, lebih banyak kan? Iya, tempat masih ada. Oh, oke. Ada Aman. biasanya di daerah itu ada mencoba kalau biasa makan sagu ingin makan beras. Iya. Tapi kemudian beberapa lama makan beras kembali ke nostalgia dia pengen makan yang Jadi sudah terbiasa digilir aja, gitu, digilir. Ya, mungkin 2 kali seminggu makan lokal tadi. Atau bubur jagung kayak orang Gorontalo ya, sukanya binde bidu huta. Betul. Kalau di kampungnya Prof apa? Kalau saya lahir di Pekanbaru, besar di Pekanbaru, khasnya sih ikan ya. Ya. Kalau makanan pokok sih nasi. Tetap Kadang-kadang nasi ya? ada ubi dan jagung tuh kita sebagai snacking biasanya. Iya. Cuma SPPG di Riau atau di Pekanbaru khususnya itu apakah selalu ikan atau dia variasi juga? Variasi. Sementara kan ikan lebih banyak kan dikonsumsi Iya, atau tapi kan jumlah? membosankan Di nanti. tempat saya ikan Iya. dan itu dari air yang sangat segar. Iya. Oh, Dan fresh itu ya. fresh ikan yang matinya cuma sekali. Oh iya, ada yang berkali-kali Langsung ya. ditangkap. Langsung ditangkap. Tapi dan ada itu ikan enak yang pintar sekali. nyanyi loh, Prof. Oh, ikan apa? Ikan Fauzi. Ini anak yang di 2045 ngerti nggak ya jokes kita di sekarang ini? Prof, kalau kita harus evaluasi ya soal semua yang dilakukan di SPPG itu kan banyak orang yang ada di situ. Dengan sistem SOP dan banyak profesi di situ. Sekarang yang paling penting diperbaiki itu apanya dulu, Prof? Ya, pertama
kalau tadi faktor-faktor yang mungkin menyebabkan gangguan tidak aman tadi itu jadi penting. Kalau air ya, Iya. kemudian sumber pembuangannya, aliran air pembuangannya kan harus lancar. Kalau enggak kan cepat berkembang bakteri dan bau ya. Jadi kemudian bagaimana hygiene sanitasi dari yang 40-50 orang ibu-ibu atau termasuk juga ada pria yang sopir ya, yang nganter. Ini juga hygiene sanitasinya penting. Jadi bagaimana diatur ekonominya supaya kalau ada yang sakit itu jangan kerja. Apalagi sakit menular ya. Entah itu lah ya. Ya entah itu gangguan paru, entah itu tipes, entah itu flu, batuk. Karena itu Bisa menular. bisa menularkan. Nah, itu harus dibangun komitmen bersama yayasan. Kalau dia digaji harian, nah ini jangan repot kan. Kalau dia nggak masuk, nggak dikasih. Nggak Nah, dapat, ini repot. Terutama yang untuk tadi yang direkrut lokal. Ya, ada yang bulanan, ada yang sistem harian. Kalau bulanan dia kan aman. Nah, saya juga lihat itu ada sirkular ekonomi yang sebenarnya bisa meningkatkan kesejahteraan mereka. Misalnya beli minyak, itu bekasnya tadi itu bisa jadi dijual. Kardus-kardus bisa dijual. Kan ketika mereka pengadaan ada karung, ada kardus, ada botol. Nah, itu bisa dijual untuk meningkatkan kesejahteraan untuk mereka supaya karena mereka belum jelas ada asuransi kesehatannya. Bisa dibangun itu. Begitu juga tadi ada di Pekanbaru tuh ada yang ngambil sampah dia gunakan untuk dia buat Kompos. Nah, itu ada uang tipsnya. Nah, itu kan sampah sisa makanan kan bisa untuk bikin ikan nila kan? Kolam. Iya, betul. Jadi maksud saya orang yang ngambil ini beri uang. Nah, itu bisa dijadikan celengan dari grup pekerja tadi. Jadi sekali sebulan dia bisa hitung. Kalau ada yang sakit itu bisa untuk bantu pelayanan kesehatan. Harusnya sih kalau mempekerjakan lebih dari 12 harusnya ada BPJS kan. Nah, itu bisa misalnya untuk tadi membantu. Cuma mereka ini yang di SPPG ini makan dari hasil masakan itu juga atau beda, Prof? Saya nggak pernah bertanya. Harusnya sih enggak ya. Harusnya sih enggak. Karena betul-betul kalau lihat jatahnya untuk anak-anaknya. Karena guru aja kemarin kan belum dapat. Iya. Tapi memang sekarang bahwa efisiensi terjadi bisa jadi. Misalnya harga beras tadi yang untuk 8.000 karena 2.000 itu kan untuk distribusi. Itu diplot 15.000. Ternyata dia mendapatkan beras yang bagus 12.000. Kan ada margin, kita makan bersama aja dari sini karena efisiensi. Kan antar daerah beda-beda ya. Betul. Jadi sekarang ada telur yang 30.000 dia dapat 29.000 sekilo. Nah, itu kan bisa. Di dadar tadi. Itu kalau yang lihat jelas tidak korupsi lah gitu. Kalau lihat sekarang kan tempo hari ada orang yang masih menolak kan. Sekarang gimana? Nggak ada lagi saya dengar. Nggak terdengar kan? Iya. Berarti sudah makin baik. Makin baik. Iya. Kalau sudah makin baik, berarti kemungkinan dengan anggaran yang sudah ketok palu itu, apakah ada perubahan atau variasi menu sehingga memperkaya gizi dan seterusnya, Prof? Memang soal harga 10.000 ini sekali 2 tahun paling tidak ya. Harus dievaluasi. Harus dievaluasi. Kalau enggak kan tadi resizing. Iya, resizing jadi down. Ya kan kita inflasi kan sekitar berapa? 35% Iya, ya. 3%. Ya, kalau 2 tahun kan berarti sudah cukup bermakna tuh ya. Iya. Mungkin 7% 2 tahun. Iya. Itu bisa tadi istilahnya resizing. Nah, yang ke depan Bang ya sama Mas Don, di samping tadi soal memperkuat internal koordinasi, juga sektor-sektor lain yang perlu berperan misalnya tadi untuk monitoring dan evaluasi status gizi. Kemudian monitoring evaluasi kaitannya dengan prestasi belajar, kemampuan belajar. Itu juga mulai tahun depan saya harapkan itu sudah mulai ada. Sekarang paling nggak sampling aja dulu. Kalau kita mau memaksa ekonomi sistem di sekitar dapur itu berjalan, kenapa misalnya tidak dipastikan ketika seseorang mengajukan bahwa dia mau menjadi penyelenggara SPPG, dia harus punya syarat termasuk itu gitu. Berapa orang yang akan menanam sayur, berapa yang akan beternak, berapa orang yang akan memelihara ikan dan seterusnya. Bagaimana, Prof? Itu ide bagus, Bang, tapi
membuat jadi lambat jadinya. Karena yang memenuhi syarat seperti itu tadinya 100 jadi Ya, dalam waktu tertentu lah, tinggal 3 orang. Ya. setelah 3 bulan Ke begitu. depan ya. harus itu. Ke depan harus. saya Karena setuju. kalau tidak nggak jalan tuh apa namanya ekonomi ekosistem ya. ekonominya. Ke depan saya setuju sekali. Bagus itu. Iya. Oke. Berarti Karena kemarin yang memiliki lahan misalnya 800 meter aja kan sulit. Akhirnya Iya. kebanyakan sewa ruko, ada yang rumah dimodifikasi. Ya, Tapi yang penting sanitasinya terjamin, persyaratannya terpenuhi. Oke. Nah, berikutnya itu generasi kedua harus persyaratannya yang tadi, Bang. karena ada keluhan kalau saya kan anak kampung. Iya. Sama, Kita Bang. menanam apa saja, tapi susah dijual. Iya. Kan gitu. Sekarang ada ada buah, pasar. susah dijual jadi Sekarang busuk. ada, Padahal ya. sudah ada tempatnya. sekarang ada yang menyerap semuanya itu. Dari kan? situ gagasan Pak Prabowo itu brilian Luar sebetulnya biasa. untuk jalan Iya, ya. Harus dijalankan. Ya, itulah sebabnya Prof tolong usulkan ada satu pakar lagi, Bang Don masuk. Wah. Baru melahirkan ini. Ekosistem usul. bisnis Ini, ini. ini pengalaman aja Don, karena kita sering 40 pulang tahun. kampung. Ya, Iya, iya, jurnalis. Iya, iya. Oke, Prof. Pasti Kita Bu Nani nonton lah. Oh, Mbak Nani Deang, salam. Iya, ini saya kasih lagi deh Prof buat oleh-oleh nih. Nah, buat teman-teman yang di BGN sama di SPPG ya kan. Oke. Super. Super. Yang penting nanti makanan yang diterima oleh anak-anak kita itu semuanya super. Ada ibu hamil, ibu menyusui juga. Mungkin Prof mau bicara sedikit ke Boleh, teman-teman Prof. kita. Apa yang mau disampaikan Apa yang mau pada disampaikan? masyarakat kita nih? Ya baik, terima kasih Bang Don dan Mas Doni. Ya. Dalam era kita sebentar lagi, 3 minggu lagi memasuki tahun 2026, berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Badan Gizi Nasional dalam program makan bergizi gratis sebagai amanat dari Bapak Presiden kita, terus harus selalu kita sempurnakan. Nggak ada yang sempurna di dunia ini, tapi upaya kita dan doa kita selalu memperbaiki hari demi hari, Iya. sehingga hari esok lebih baik lagi, sampai nanti tercapai 30-an ribu dapur makan bergizi gratis, dan multiplier ekonominya bisa kita rasakan. Oke. Dan perbaikan status gizi, serta tadi pembelajaran yang semakin berkualitas, perlu dipantau dan dievaluasi oleh lembaga yang berwenang. Ya, super sekali, Prof. Super. Itu tahun Salam gizi. 2045 kita punya generasi emas. Amin. Aku lah Bang, kan aku masih 23 tahun. Prof, thank you Prof ya. Sama-sama. Terima kasih. Makasih Prof. banyak, Bang. Selamat Terima kasih. melanjutkan Makasih. tugas Luar ya. biasa. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi dalam kesempatan. Dan pemirsa, jangan lupa saksikan terus Super Don Super Opini yang dipersembahkan oleh Super Sour Candy, meleknya jreng langsung on lagi. Kita berpisah sampai di sini. Saya Doni The Kaiser. Saya Don Bosco Slamet. Sampai jumpa. Salam super.